hidup setiap hari dalam ketakutan, dipukuli, dihina, dan dianggap sampah. Gak ada yang peduli, bahkan keluarganya pun diam. Hingga suatu hari dia berpikir untuk mengakhiri semuanya. Namun dia sadar satu hal, dia nggak boleh mati. Kalau mati mereka menang. Dan mulai dari detik itu, hidupnya berubah. Bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk satu tujuan sederhana, yaitu bertahan hidup. Inilah kisah seorang remaja yang dibentuk oleh penderitaan dan dilahirkan kembali di jalanan yang kejam. Inilah cerita To Not Die. Jangan lupa klik tombol subscribe sebelum memulai. Im Dajun, kuharap kau tak akan pernah berubah. Teruslah coba selamatkan orang, dan semoga kau tak pernah menjadi seperti Shin Woo-sung. Hei Dajun, kau harus tetap hidup dengan baik ya. Mencoba terus menolong orang-orang di sekitarmu. Dan sampai jumpa. Ungkap Cho Hang-il memberikan beberapa kata yang membuat Dajun merasa cukup bingung, sama sekali tak memahami maksud perkataannya. Kak Hang-il, mengapa kau malah berkata seperti itu? Ini sungguh terasa meresahkan. Haruskah aku kembali untuk membantunya? Tanya Im Dajun dalam hati. Tak lama berselang, Dajun mencoba memahaminya. Bila saat ini dirinya ini harus bisa fokus untuk dapat mengantar seorang gadis menuju rumah sakit hingga dapat menghentikan pendarahan secepatnya. Dan ia pun memutuskan untuk kembali ke gereja bersama dengan para anggota Hangil Pam yang lainnya. Sementara itu, di sisi lain, Cho Hang-il masih saja mencoba bertahan melawan seluruh para eksekutif yang terus-menerus berusaha menghancurkannya. Lalu menurut Woo-sung, Cho Hang-il ini benar-benar seorang petarung sejati. Itu semua terbukti ketika mereka berdua mengalahkan para mafia di waktu muda beberapa tahun sebelumnya. Karena dirinya ini tampak seperti monster sesungguhnya di dalam pertarungan intens melawan para mafia di masa lalu ketika mereka berdua mendirikan Haegwang sebelumnya. Dan karena itulah Cho Hang-il ini bukan menjadi alasan satu-satunya untuk grup Haegwang bisa menjadi lebih besar hingga sampai saat ini. Melainkan karena pada saat itu setengah dari para anggota mafia yang ada telah berhasil ia hancurkan mengikuti insting kematian paman yang terus mendorongnya menjadi penghancur mafia akibat adanya insiden sebelumnya. Dan itulah sebabnya jasa dari eksekutif Cho Hang-il ini selalu ia ingat di dalam perjalanannya membesarkan grup Haegwang yang saat ini dipimpinnya. Cih, dasar brengskai, ini semua menjadi lebih rumit ketika mereka semua mulai menggunakan senjata. Ungkap Cho Hang-il dalam hati. Dan kini tampak di mana mereka semua mulai bersiaga menggunakan berbagai macam jenis senjata dan bersiap di dalam genggamannya. Hang-il, mereka itu yang terbaik. Ingatlah, sekarang Haegwang menjadi lebih kuat meskipun kau sudah tak ada di dalamnya. Ungkap Shin Woo-sung menegaskan pendapatnya. Jadi apa kau membuat semua ini hanya demi uang? Kapan kau merencanakan semua ini? Kemudian menurut Woo-sung, dirinya ini telah merencanakan semuanya sejak pertemuan pertamanya. Lalu bila mengingat saat dimana dirinya ini mencoba membalas dendamnya, sebuah perasaan aneh mulai menyelimuti seluruh alur pikirannya. Sebab bukanlah rasa marah ataupun rasa lega setelah dirinya mengajar musuh lamanya, melainkan munculnya sebuah rasa baru, yaitu perasaan begitu senang setelah menjadi lebih kuat dari dirinya yang sebelumnya. Wah, ternyata mengagumkannya. Bukankah selama ini kau merasa senang juga? Baiklah, akan kunikmati untuk diriku juga. Dan akhirnya, di mana dirinya selalu mencoba untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat bersama dengan grup Haegwang yang dimilikinya. Dan ia pun jelaslah memahami, bila semakin besar grup yang dimilikinya, maka orang kuat manapun akan segera tunduk bertekuk lutut di depannya. Namun dengan adanya Cho Hang-il maupun paman yang selalu di sekitarnya, terlebih mereka berdua menghargai hubungan yang dimilikinya, membuatnya merasa terbatasi di dalam mencari kekuatan yang selama ini ia targetkan. Kemudian karena adanya kelemahan adalah sesuatu hal yang sangat dibencinya, maka membunuh menggunakan para mafia adalah kunci untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat tanpa halangan apapun yang menghadang di depannya. Hingga akhirnya dirinya mencoba berbohong kepada Cho Hang-il untuk dapat mendirikan Haegwang sekali lagi. Yang mana itu semua sebenarnya merupakan tujuan awal mengembalikan adanya kekuasaan mafia supaya berada di bawah kendalinya.
Jadi terima kasih Hangil, kau telah membantuku membereskan semua mafia itu. Dan kini Haiguang akan selalu tumbuh dan semakin tumbuh seperti apapun itu yang benar-benar aku inginkan. Dan akhirnya di mana mereka semua segera bergegas maju setelah mendapatkan sebuah perintah dari Shin Wosung untuk dapat menghancurkan Chohangil yang berada tepat di depannya. Lalu menurut Chohangil, Shin Wosung dan Haiguang saat ini telah tumbuh menjadi suatu sosok yang benar-benar berbahaya. Dan ia pun sangat begitu menyesal menjadi orang bodoh yang terlalu mudah dimanfaatkan. Namun dalam hati Chohangil sedikit merasa bila saat ini adalah waktu yang tepat untuk dirinya ini berusaha menghancurkan apapun itu yang berhubungan dengan kesalahannya. Semuanya ambil senjata kalian, hancurkan orang itu saat ini juga, ungkap Won Wuil sekali lagi memberikan perintahnya. Hingga suatu titik mereka semua berhasil mendorong Chohangil dan menjebaknya di dalam ruang penyimpanan yang berada tak cukup jauh dari pertarungan sebelumnya. Sekarang tutup jalan keluarnya supaya dia tak bisa kabur, ungkap mereka semua sembari mengepung dan mendesaknya. Dan akhirnya mereka semua berhasil menutup satu-satunya jalan keluar yang berada tepat di depannya. Membuatnya sekali lagi terpojok, tak akan pernah mampu untuk mencoba keluar apapun itu kondisinya. Lalu menurut Chohangil, ini semua jelaslah sangat berbahaya. Yang mana seluruh para eksekutif Haiguang benar-benar berkumpul menggunakan semua jenis senjata dan bersiap untuk dapat segera membunuhnya. Dan ia pun jelas menyadari bila pertarungan kali ini adalah sebuah pertarungan akhir yang dapat menentukan siapapun itu pemenangnya. Terlebih semua ini juga berkat bantuan Dajun sehingga dirinya ini bisa bertahan hingga sejauh ini. Tapi mengingat pertarungan ini solo versus squad, dirinya ini cukup merasa resah untuk dapat memenangkan adanya pertempuran yang berlangsung di dalamnya. Ini sepertinya adalah keadaan tersulit yang pernah kualami, ungkap Chohangil dalam hati. Dan akhirnya di mana pertarungan babak akhir tak lagi dapat dihindarinya, melawan seluruh para eksekutif bersenjata yang berusaha membunuhnya. Lalu dengan menggunakan seluruh barang di sekitarnya, Hangil ini haruslah mampu untuk memanfaatkan sekaligus memaksimalkan seluruh pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Hingga sebuah lemparan cepat berhasil dilesatkannya, membuat pisau Won Wuil terlepas saat dirinya ini mencoba untuk dapat menahannya. Sontak Hangil bergegas meraihnya, hingga akhirnya sebuah serangan counter cepat segera dilesatkannya, menghajar bagian telinga Wuil. Meski telah berusaha payah, dirinya ini mencoba untuk menghindarinya. Dan ia pun kini mulai berjalan maju, mencoba untuk mengajar seluruh eksekutif di depannya. Dan bams, di mana sebuah serangan kuat segera diterimanya, membuat Hangil terluka, kehilangan fokus di dalam pertarungan intens yang sedang dihadapinya. Sontak dua eksekutif lain bergegas menyerangnya, mencoba menyayat Chohangil yang tak begitu siap akibat serangan sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Yang mana Hangil ini malah kembali mencoba menyerangnya, memaksimalkan adanya senjata yang berada tepat di tangannya. Hingga mereka semua pun sama sekali tak mampu untuk dapat mengimbangi ataupun menahannya, membuat mereka semua terluka, mengurangi seluruh fokus yang dimilikinya. Tak lama berselang, Wosung segera memberikan pendapatnya bila Hangil ini adalah seseorang yang sama sekali tak mengenal lelah. Terlebih mengingat kondisinya tak seprima sebelumnya, maka saat ini mereka semua harusnya mampu untuk lebih cepat menghabisi dan membunuhnya. Wosung, bukankah ini giliranmu atau kau akan tetap bersembunyi di balik ekor mereka? Katanya menginginkan kekuasaan dan mengumpulkan orang-orang, tapi bukankah kau lebih lemah dariku meskipun aku sendirian? Oi, aku sudah mencoba sabar. Hentikan ocehanmu, Hangil. Oi, bukankah kau yang seharusnya berhenti mengoceh? Pecundang. Tanya Hangil terus memaksa situasi supaya Shin Wosung mau memasuki pertarungan 1 lawan 1 untuk dapat melawannya. Baiklah, ternyata memang harus aku sendiri ya yang mengirimmu ke tempat paman, ungkap Shin Wosung bergegas maju memasuki pertarungannya. Sembari dirinya ini memberi mereka semua perintah untuk mereka semua keluar meninggalkan ruangannya. Jadi bukankah begini lebih bagus? Kau bahkan tak tahu betapa mudahnya aku melepaskanmu dulu. Ya, sekarang mau membunuhku atau tidak, itu semua terserah padamu. Karena mulai hari ini aku sudah tak tertarik lagi dengan seluruh hidupku, ungkap Chohangil sembari mematahkan rokok di tangannya, melemparkan bara api kecil tersebut mengarah tepat di tumpahan minyak di bawahnya.
Dan akhirnya hampir seluruh ruangan tersebut kini mulai terbakar, dipenuhi dengan kobaran api yang sama sekali tak pernah ia prediksi. Benar-benar brengskai, Bada Jedingadan itu sudah merencanakan ini sejak pertama ia menendang jerigen di depannya, ungkap Wonwuil menilai situasinya. Tak lama berselang semua pun panik dibuatnya, termasuk Shin Wosung yang tak pernah mengira bila Cho Hangil akan memilih mati bersamanya. Kemudian menurut Cho Hangil, jika dirinya memulai semua itu dengan kobaran api, maka semua ini haruslah ia akhiri dengan hal yang serupa, supaya Wosung ini semakin menyadari di mana letak dari seluruh kesalahan yang diperbuatnya. Oi Wosung, ambil pisaumu dan segera bersiaplah, karena aku akan menghancurkan dirimu sekaligus grup Haiguang di belakangmu, ungkap Cho Hangil yang kini tengah bersiap untuk berduel 1 lawan 1 dengan Shin Wosung, salah satu sahabat yang pernah dimilikinya. Sementara itu mereka semua yang terluka mencoba segera keluar, menghindari adanya api yang semakin membesar beberapa menit setelahnya. Lalu adapun beberapa anggota lainnya mencoba untuk memadamkannya menggunakan apar yang tersedia di dalamnya. Namun karena api terlalu besar, mereka semua tak lagi mampu untuk memadamkan api tersebut seperti apapun itu keinginannya. Hei, letakkan itu. Apa maksudmu Kak Woncang? Bukankah kita harus cepat memadam? Belum sempat selesai dirinya mengatakannya, kini sebuah tebasan cepat segera menjemputnya, mengakhiri sisa apar yang tersisa hingga tak lagi dapat memadamkannya. Aku minta maaf ya, tapi aku sama sekali tak menginginkan apinya padam, ungkap Nam Woncang sembari tersenyum sumringah melihatnya. Hei, bukankah ini semua menjadi lebih bagus? Iya, Paman orang yang baik. Aku juga suka anak-anak, jadi aku ingin tinggal di sana, ungkap Wosung menanggapi perkataannya. Lalu menurut Hangil, dirinya ini sebenarnya juga merasa ragu bila Shin Wosung akan mampu bertahan di rumah Paman, sebab akan kembali kesepian bila Wosung memilih pergi tak bersamanya. Terima kasih atas semua bantuanmu. Apa kau bilang? Terima kasih. Apa sih? Aku tak dengar. Dan akhirnya di mana Shin Wosung cukup merasa sangat kesal setelah dirinya ini sesaat lalu dipermainkan. Dan ia pun segera mengajukan sebuah permintaan untuk diajarkan berkelahi supaya menjadi kuat dan mampu untuk membalas mereka semua yang selama ini menghantuinya. Hei, sudahlah, kau itu tak perlu khawatir. Kau pikir aku tak akan melakukan banyak hal untukmu? Kita kan teman. Jadi kau harus mentraktir Teoboki bukan? Ungkap Cho Hangil menanggapi permintaannya. Sial, kita tak bisa memadamkan apinya. Tenanglah, jika itu Kak Wosung, dia pasti bisa melakukannya. Toh Hangil sendiri sudah dalam kondisi kelelahan bukan? Dan akhirnya di mana Shin Wosung mencoba untuk kembali fokus menghadapi Cho Hangil yang telah bersiap di depannya. Dan ia pun jelas merasa sangat kesal karena gereja tersebut sesaat lalu telah ia bakar. Meskipun kau orang yang mengajariku cara bertarung, sekarang aku jauh lebih kuat dari dirimu. Tegas Shin Wosung bersiap dengan sebilah pisau di tangannya. Baiklah, aku pun juga tak akan pernah tahu jika tak mengulangnya seperti waktu itu. Jadi mari kita lakukan pertandingan akhir kita. Kita lihat seberapa berkembangnya dirimu. Tak lama berselang mereka mulai dengan sebuah gerakan, yaitu gerakan berputar secara perlahan seperti pertarungan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan akhirnya mereka berdua mulai mencoba maju menunjukkan kebolehannya. Yang mana di satu sisi Hangil selalu menganggap pertarungan dengannya sebagai sparring saja untuk menentukan sejauh mana kekuatan dari masing-masing individu menguasai teknik yang dipelajarinya. Namun saat ini Wosung jelas tak menunjukkan sikap yang sama, berusaha merobohkan, menghancurkan, dan membunuhnya. Hingga di suatu titik tendangan tersebut berhasil mengguncangnya, membuat pisau tersebut terlepas dari dalam genggamannya. Dan Wosung pun kini mulai bergegas untuk melesat maju, memberikan serangannya, berusaha secepat mungkin mengakhiri Hangil, melukai dan membunuhnya. Hingga tak lama kemudian Cho Hangil tiba-tiba saja masuk menggunakan teknik tackle seperti biasanya, yang mana mampu mengejutkan Shin Wosung menjatuhkan pisau di tangannya. Sontak Hangil berhasil memberi tekanan sekaligus menghajarnya, terus mendesak tak memberinya waktu melawannya. Hingga suatu titik Wosung berhasil menendangnya, melepaskan dirinya dari tekanan Hangil sebelumnya. Dan mereka pun kini mulai bersiap melakukan gerakan selanjutnya.
yaitu berusaha secepat mungkin meraih sebilah pisau yang berada jauh dari posisinya. Jadi terima kasih Hangil, kau sudah membantuku hingga sejauh ini. Sudahlah, apa kau tak capek berterima kasih terus? Kita ini kan teman, ungkap Johangil memberikan semangatnya. Shin Wosu, kau itu sudah berkembang sepertinya. Jadi kau benar-benar lumayan kuat sekarang. Belum sempat selesai, Johangil mengingat akan kenangan indah yang telah ia tinggalkan. Sebuah dorongan kuat kini segera menusuknya. Setelah sesaat lalu dirinya ini masih berharap supaya Wosung tetap tak berubah kembali seperti sebelumnya. Ah sial, jadi kau benar-benar sudah buta ya? Kau itu benar-benar anak yang merepotkan. Jika kau jatuh ke jalan yang salah, bukankah aku harus bertanggung jawab menghentikanmu? Ungkap Johangil menanggapi perlakuannya. Sebenarnya Hangil sendiri menyadari bila dirinya ini tetap membiarkan monster seperti ini selalu tega terhadap siapapun juga, maka menghancurkan dirinya adalah sebuah solusi yang harus segera dilakukannya. Dan akhirnya, di mana kepala itu pun segera ia masukkan ke dalam api yang membara, membuat Shin Wosung berteriak kesakitan setelah merasakan ganasnya api seperti apapun itu yang pernah ia lakukan kepada paman sebelumnya. Wosung, karena kita teman, aku sendiri yang harus menghancurkanmu, ungkap Johangil dalam hati. Sembari tangan tersebut masih saja terus menekannya, berharap kemenangan akan segera didapatkannya. Berpindah sisi di mana ini adalah beberapa jam sebelumnya, di mana Johangil sempat berkeliling gereja untuk memastikan situasi dan langkah apa yang harus diambilnya. Namun adanya sebuah batu bata kembali mengingatkannya akan semua kisah perkenalan yang pernah ia lalui sebelumnya. Dan itu semua adalah pertanda bila kisah persahabatan itu sudah tak lagi dimilikinya. Sial, gerejanya semakin terbakar. Oh, semakin meriah saja rupanya, ungkap Namoncang mengamati perkembangannya. Sementara itu, Hangil benar-benar sudah memiliki tekad untuk menghancurkan monster tersebut yang tak sengaja dilahirkannya. Namun dengan bersusah payah, Wosung mencoba melawannya, mencoba melepaskan diri dari sebuah tekanan yang terus-menerus diberikan. Hingga sebuah tendangan keras kini mulai dilesatkannya, membuatnya kini terlepas dari panasnya bara api yang berada tepat di mukanya. Dan ia pun segera berteriak, mengumpat dengan seluruh sumpah serapah yang keluar dari dalam mulutnya. Lalu menurut Johangil, ini semua jelas semakin mendesaknya, mengingat kondisinya saat ini benar-benar tak karuan, terlalu compang-camping dengan puluhan luka yang menyelimuti di seluruh tubuhnya. Hingga pandangan itu pun mulai terasa kabur akibat pendarahan berlebih dan terus-menerus dirasakannya. Dasar badan jedingan, dan beraninya kau menyalakan api di Haiguang. Ternyata kau benar-benar menghalangiku terus-menerus sampai akhir ya. Akan kubunuh kau sekarang, ungkap Shin Wosung yang bergegas maju dengan seluruh emosi yang dimilikinya. Jadi kau tak punya keluarga ya? Mengapa yang di sini selalu sama bukan? Semoga kau tak merasa kesepian, ungkap Johangil mencoba menenangkannya. Tidak, aku baik-baik saja. Karena dalam hati Wosung ternyata sudahlah memiliki rencana untuk membuat keluarganya sendiri menjadi lebih kuat dan menguasai apapun itu yang telah diimpikannya. Sebenarnya Shin Wosung sendiri sangatlah memahami bila suatu ketika Johangil lah seseorang yang harus dihadapinya. Karena hal itulah semua yang dibutuhkannya selalu ia minta supaya di kemudian hari dirinya ini mampu menghapus siapapun itu yang berusaha menghentikannya. Dan adapun orang yang paling berbahaya di matanya hingga saat ini tengah berada di depannya. Dan karena itulah dirinya ini harus all in, memberikan semuanya menggunakan cara sekotor apapun untuk dapat menghancurkannya. Sebab Johangil sendiri adalah seorang monster yang telah ia manfaatkan untuk terus menciptakan adanya keluarga yang selama ini terus ia impikan. Ya keluarga Haiguang pastinya. Dan akhirnya di mana Hangil terlepas dari desakannya, mencoba memberikan serangan balik guna menghancurkan seseorang yang saat ini benar-benar dibencinya, berusaha menghancurkan adanya sebuah bencana yang terlahir akibat kesalahan dari perjalanan kehidupannya. Namun apa yang terjadi?
di mana semua serangan tersebut kini tak seakurat serangan-serangan sebelumnya yang telah kehilangan fokusnya sekaligus tenaganya. Hingga di suatu titik sebuah tebasan berhasil melukainya, membuatnya segera tertunduk merasa sakit di ujung sisa tenaga yang masihlah dimilikinya. Dan akhirnya di mana sebuah tusukan kuat berhasil dilesatkannya, menancap dengan cukup dalam tepat di bagian perutnya. Dan ia pun masih terus mendorongnya supaya halangan itu tak lagi mengganggu di kehidupannya. Dan bams, di mana sebuah hentakan kepala segera ia lesatkan untuk menghentikan tekanan yang terus-menerus ia lakukan. Hingga di suatu titik Hangil berhasil menjatuhkannya, berusaha sekuat mungkin menahan pisau tersebut yang tertancap di perutnya. Namun dengan kondisi yang masih begitu prima, Shin Wosung mampu memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk mencoba sekali lagi memutar pisau tersebut yang masih menancap di perutnya. Hingga semua itu membuat Cho Hangil berteriak, memuntahkan begitu banyak darah dari dalam mulut sesaat setelahnya. Hingga sebuah tendangan keras ini segera menyambutnya, merobek seluruh bagian perut yang baru saja ditariknya. Dan akhirnya kini terlihat di mana Cho Hangil harus tertunduk lesu, menahan seluruh kondisi tubuh yang semakin parah hanya untuk sekedar berdiri ataupun melanjutkan pertarungannya. Aku yakin seseorang yang berpura-pura baik tak akan pernah mendapat apa-apa. Karena itulah akan kupastikan kalian semua mati dengan mengenaskan, teriak Shin Wosung yang merasa tak puas kepada salah satu sahabat yang mungkin pernah dimilikinya. Lalu menurut Cho Hangil, Shin Wosung ini pada akhirnya bukanlah seseorang yang bisa disebut keluarga karena membunuh paman, dan ia pun sama sekali tak mampu menyadarkannya. Dalam hati Hangil sangat menyesal bila dirinya ini sampai tak berhasil untuk dapat membunuhnya. Shin Wosung, akan kubunuh kau, teriak Hangil sembari hatinya masih saja menangis bila harapan menjadi sebuah keluarga masihlah tetap dimilikinya. Namun semua itu harus ia kubur dengan menatap semua kenyataan pahit yang sama sekali tak pernah sejalan dengan ideologi yang selalu dimilikinya. Sementara itu di sisi lain, seseorang sedang dirawat di ruang unit gawat darurat setelah tertusuk pisau tepat di bagian perutnya. Yang mana setelah itu Dajun bergegas menghubungi seluruh anggota Hangil Fam untuk dapat memberikan bantuannya. Dan Dayo pun jelas merasa terkejut setelah mendapat informasi yang baru saja didengarnya. Dalam hati Dajun sendiri masih saja terus memohon supaya Cho Hangil mampu untuk tetap bertahan sekaligus menunggu, karena mereka semua kini akan mulai bergegas menuju gereja untuk dapat memberikan bantuannya. Kumohon tinggal sedikit lagi, ayolah. Dan akhirnya Im Dajun sejenak terdiam menyaksikan pemandangan mengerikan yang berada di depannya bila telah terjadi kebakaran di tempat di mana Hangil bertarung sebelumnya, yang mana ganasnya api tersebut hampir melahap seluruh bagian gereja, membuat semua orang khawatir ketika mencoba menatapnya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Tidak, mengapa semua? Kau, berhenti, itu sangat berbahaya. Kak Hangil, tolong Kak, semoga kau masih bisa bertahan, ungkap Im Dajun dalam hati. Sembari dirinya ini terus berlari untuk berusaha memasuki gerejanya. Sebenarnya Dajun sendiri sudah tak lagi peduli dengan seluruh kehidupan yang dimilikinya, mengingat Cho Hangil adalah seseorang yang tak akan pernah dapat tergantikan. Sial, aku tahu ini panas, tapi Kak Hangil, kau di mana? Dalam hati Dajun kini mulai menyesali akan semua pikiran balas dendam yang malah selalu berputar di otaknya. Karena di balik itu semua, sebenarnya terdapat seorang sosok yang tak pernah berhenti memberikan semangatnya, memberikan banyak nasihat, ataupun kehangatan akan sebuah keluarga yang sama sekali tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kak, aku itu sangat berhutang budi padamu. Aku benar-benar masih memiliki banyak sekali hutang di hidupku. Kumohon bertahanlah. Sementara itu mereka semua tertahan oleh para anggota pemadam kebakaran yang semakin banyak menjaga di sekitarnya. Hingga perasaan gelisah, sedih, dan tak mampu berbuat apa-apa masih saja terus-menerus menyelimutinya. Ya, semua itu karena Hangil adalah seseorang yang begitu spesial untuk seluruh anggota Hangil Fam di dalamnya. Wah, bagaimana ini? Jika anginnya malah seperti ini, pasti akan...
Dan anak itu juga takkan bisa. Belum sempat selesai argumen tersebut dikatakannya, kini hujan turun membantu memadamkan api di dalamnya. Seakan seluruh alam juga mencoba memberikan bantuannya. Syukurlah apinya mengecil. Tak lama berselang, Dajun kembali bergerak, mencoba menyisir ruangan demi ruangan sembari berteriak memanggil nama Hangil dengan penuh rasa gelisah. Hingga suatu titik Dajun terkejut menatap seseorang yang berada di dalamnya. Karena kondisi orang tersebut hanya terdiam, dipenuhi dengan luka, terbaring lemah, tak berdaya. Terlebih adanya darah yang berada di sekitarnya semakin membuat Yim Dajun merasa terkejut, merasa begitu syok ketika melihatnya. Kak Hangil, kenapa kau malah tidur di sini? Bangunlah, akan kubantu kau bangun. Mengapa kau berdarah sebanyak ini? Memahami dirinya tak memiliki banyak waktu, Dajun bergegas memapahnya, mencoba secepat mungkin untuk dapat keluar, menyelamatkan kondisi kritis yang sedang dialaminya. Kak Hangil, aku sudah tak ingin balas dendam. Aku tahu mungkin tak pernah mengingat kebaikanmu. Dan kau tahu aku tak mau seperti itu lagi. Jadi kumohon jangan pernah tinggalkan aku, ungkap Yim Dajun sembari terus menangis. Tak kuasa menahan seluruh deru air mata yang menetes di pipinya. Dan dia pun sangat ketakutan bila semua ini tak berakhir baik, seperti apapun itu yang berada di pikirannya. Di mana aku? Aku yakin tadi masih bersama Wosung, ungkap Cho Hangil yang kini mulai tersadar dari kondisi kritis yang sesaat lalu masih dialaminya. Dan para anggota medis pun terus mencoba berjuang untuk mampu menahan pendarahan yang berada di sekujur tubuhnya. Lalu sedang apa mereka semua? Ada apa sih sebenarnya? Pak, kumohon, tolong selamatkan dia, ungkap Dayob yang terus merasa gelisah mengamati kondisi yang tak menentu di tubuhnya. Syukurlah aku masih bisa melihat wajah mereka. Seseorang yang selalu membuatku mengingat diriku yang dulu. Sumpir. Dirinya ini adalah seseorang tanpa keluarga, kabur dari rumah dan tak tahu arah seperti Hangil sebelumnya. Dan dia pun sama sekali tak menyesal telah membantu dan menyelamatkannya. Seseorang yang selalu bisa diandalkan, Kim Tae. Dirinya ini lemah namun memiliki fokus yang hebat dibandingkan siapapun yang dikenalnya. Dan ia pun tak perlu khawatir mengenai Hangil Pem karena ada Kim Tae yang selalu bersamanya. Seseorang yang paling dewasa dibanding kita semua, Hong Gayong. Dirinya ini dipaksa menjadi lebih dewasa karena adanya kehidupan keras yang selalu mendesaknya. Dan ia pun berhasil memberikan kehangatan untuk mereka semua dengan pemikiran dewasa yang selalu dimilikinya. Seseorang yang selalu membuat masalah, Cha Dae-hyuk. Dirinya ini selalu bandel, membuat Cho Hangil ingin selalu mengajarnya karena ia paling rajin membuat masalah dibanding dengan yang lainnya. Namun dirinya ini tak pernah membencinya karena di balik itu semua kesenangan lain selalu ditawarkannya. Selalu mampu mengerti permasalahan seseorang dan selalu mencoba membantunya. Lalu yang terakhir, seseorang yang selalu membuatku merasa khawatir, Yim Dajun. Mengenai balas dendam tersebut, aku sangat ingin membantumu. Aku minta maaf, kurasa aku tak akan pernah bisa mengawasimu lebih lama. Dan aku ingin memastikan kau tak berada di jalan yang salah seperti Shin Wosung, memiliki takdir yang sama dan kekuatan seperti dirinya. Tapi aku tahu kau adalah anak yang berbeda. Jadi teruslah berbuat baik dan membantu orang-orang di sekitarmu. Itu semua karena dalam perjalanan hidupku yang selalu sepi, kalian semua telah berhasil menjadi keluargaku yang sangat berharga. Bahkan hingga mati pun aku tak akan pernah melupakan itu semua. Ya, terima kasih semua. Berkat kalian, aku tak merasa sendirian lagi. Karena menurut hatiku di dunia yang teramat gelap ini, kalian semua adalah 5 bintang yang paling bersinar dan akan selalu bersinar selamanya. Semoga di kehidupanku yang selanjutnya, kuharap kita semua bisa menjadi keluarga yang seperti ini lagi. Dan selamat tinggal semuanya. Sampai jumpa. Dan akhirnya di malam pertarungan tersebut semuanya berakhir dengan kesedihan yang teramat luar biasa. Perasaan yang tak akan pernah mereka lupa hingga akhir hayat menjemputnya.
Bahkan hingga detik pemakaman tiba, mereka semua masih saja terus-menerus tak henti-hentinya menitikan air mata mengenang seluruh kebaikan yang telah dilakukannya. Lalu menurut Im Dajun, kematian Hangil ini seakan tak terasa nyata karena saat ini dirinya benar-benar hancur, merasa kehilangan segala sesuatu yang pernah dimilikinya. Dan ia pun masih saja menangis tak kuasa menahannya. Sementara itu, Haiguang mulai tak begitu banyak menunjukkan aktivitasnya karena markas utama mereka berakhir hancur setelah mengalami insiden sebelumnya. Lalu ada pun Hangil Family berakhir merasakan kedamaian meskipun sebelumnya para anggota Haiguang adalah ancaman utamanya. Ya, walaupun semua berterima kasih karena kedamaian ini, tapi ini semua jelas bukan menjadi apa mau mereka. Terlebih untuk Im Dajun yang masih saja tak terima mengenai pemikiran yang terus-menerus selalu membelenggunya. Dajun, kenapa anak itu tak terlihat lagi? Pergi kemana sih dia? Entahlah, anak itu aku tak yakin. Mungkin dia keluar lagi. Jawab Taehyop menanggapi pertanyaannya. Kumon, hentikan, kita bukan lagi anggota Haiguang. Dan akhirnya, di mana sebuah pukulan keras masih saja menjemputnya, menghajarnya berkali-kali tanpa rasa ampun kepada mereka semua. Mengapa dia tak mau berhenti dan mengapa dia tak mau mengerti? Tanya anggota tersebut dalam hati. Sebenarnya Dajun sendiri sangat merasa begitu menyesal meninggalkan Cho Hangil beberapa menit sebelumnya karena saat itu dirinya telah memiliki perasaan yang tak menyenangkan, terus-menerus menghantui seluruh pikiran yang masih dimilikinya. Kemudian saat ini dirinya tak akan pernah memberikan maafnya kepada siapapun juga, kepada orang-orang yang berhubungan dengan anggota Haiguang. Untuk kalian yang telah sekali lagi merenggutnya dari diriku, akan kubunuh kalian semua. Namun belum juga serangan itu ia lesatkan, tiba-tiba saja seseorang datang dan menghentikannya. Oi, berhentilah, sekarang bagaimana? Apa kau mau menghancurkan Haiguang? Tanya Nam Wonjang menghentikan seluruh gerakan yang dilakukannya. Kau siapa? Tanya Dajun yang merasa kesal mengamati sosok mencurigakan yang berusaha menghentikan seluruh emosi yang sedang melandanya. Kau santai saja, aku juga mau menghancurkannya, ungkap Nam Wonjang dengan begitu mengejutkan, di mana dirinya ini adalah seseorang komandan kedua dari adanya seluruh eksekutif di dalamnya. Dan dirinya ini jelas berasal dari grup yang membunuh Hangil sebelumnya, yaitu grup Haiguang. Berpindah sisi di mana ini adalah sebuah pabrik terbengkelai, tempat di mana grup Haiguang melakukan pelariannya, mencoba bertahan bersama dengan seluruh basis anggotanya. Namun saat ini kegaduhan benar-benar tak lagi dapat terelakkan setelah seseorang terus berulah hingga semua kemarahan tersebut tak satu orang pun mampu meredakan ataupun membendungnya. Sialan, apa yang akan terjadi kepada Haiguang sekarang? Teriak Shin Wosung setelah beberapa menit lalu tersadar dari masa pingsannya. Lalu menurut Shin Wosung, gereja saat ini telah terbakar, para eksekutif terluka parah. Lalu banyak dari para anggota afiliasi Haiguang yang mencoba memisahkan diri, yang mana itu semua jelas mulai melemahkan grupnya. Terlebih untuk mengembalikan Haiguang seperti semula itu takkan semudah yang mereka kira. Lalu bila mengingat semua ini hanya disebabkan oleh satu orang, dirinya ini benar-benar merasa muak tak percaya. Tapi sekarang tak akan ada lagi pengganggu, toh Hangil juga sudah tak ada, ungkap Leonha mencoba menenangkannya. Namun menurut Wosung, ini semua jelas akan menjadi titik awal perang karena Cho Hangil sendiri masih meninggalkan beberapa anggota lain di dalamnya. Jadi untuk memulihkan lagi Haiguang, kita harus menghabisi mereka semua, ungkap Shin Wosung dipenuhi emosinya. Hei, jadi kau bilang akan menghancurkan Haiguang bukan? Aku juga. Mendengar itu semua, Dajun sejenak memperhatikan. Wah, lepaskan aku. Dan Dajun pun kini mencoba untuk melepaskan diri dari ancaman di depannya. Kau eksekutif Haiguang bukan? Karena aku melihatmu ketika kau berada di gereja. Jadi matilah kau, bada jadi ngada, teriak Im Dajun bergegas menyerangnya. Dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Namun menurut Wonjang,
kedatangannya kali ini tak ada maksud untuk bertarung, dan ia pun hanya berusaha menghindar sembari perlahan-lahan menenangkan Dajun yang masih saja emosi mengikuti perasaannya. Hoi, berhentilah menari-nari, santai bro, santai. Sekarang tarik nafas yang dalam dan coba kau dengarkan aku. Lalu menurut Wonchang, dirinya ini benar-benar ingin menghancurkan Haiguang. Dan saat itu dirinya juga mengandalkan Cho Hangil untuk dapat menyingkirkan mereka semua. Namun semua itu tetap tak berhasil, tetap tak sesuai berjalan dengan ekspektasinya. Diam kau, jangan sebut nama Kak Hangil. Oh, Haiguang ya? Ah bukan, maksudku Shin Wosung. Dialah orang yang membunuh Cho Hangil. Lalu apa kalian Hangil Fam sama sekali tak ada niat membalas dendam? Kemudian masih dilanjutkannya, karena menurut Nam Wonchang, para anggota Hangil Fam memang cukup mengesankan. Namun menghajar Haiguang tak akan pernah bisa bila hanya mengenalkan segelintir orang. Ingat, kau membutuhkan pasukan yang cukup besar, dan untuk mengajar Shin Wosung, nah itulah sebabnya aku menemuimu di sini. Jadi, maukah kau bekerja sama denganku? Bagaimana? Jika kau bergabung denganku dan mengikuti rencanaku, kita akan belum sempat selesai negosiasi itu ya jelaskan. Kini cairan kental malah cepat Dajun berikat. Yang mana itu semua adalah pertanda bila seluruh negosiasi itu saat ini tak akan pernah ia terima. Aku itu tak akan pernah memihak pada jedingan dan brengsai sepertimu. Tegas Sim Dajun memberikan pilihannya. Cih, apa-apaan ini? Ya, sayang sekali. Sepertinya kematian Cho Hangil masih terlalu mengejutkanmu ya. Baiklah, akan kuabaikan rasa tak hormatmu itu. Jadi ini nomorku. Jika kau butuh sesuatu di kemudian hari, jangan sungkan ya untuk menghubungiku. Ungkap Nam Wonchang bergegas pergi meninggalkan lokasinya. Dengan sebuah senyum aneh yang Mimin pun juga tak tahu akan menjadi musuh atau sekutu di kemudian harinya. Hei, jangan sungkan-sungkan ya kalau kau ingin menelponku, teriaknya sekali lagi kepada Yim Dajun yang masih saja merasa emosi ketika menatapnya. Dan akhirnya di mana Dajun hanya bisa merenung, memikirkan adanya sebuah cara untuk dapat membalas dendamnya. Mencoba menenangkan diri karena sebuah pasukan benar-benar ia butuhkan. Ya setelah mendengar saran Nam Wonchang pastinya. Dan ia pun masih saja teringat akan kenangan masa lalu bersama Kak Hangil yang tak pernah lagi akan ia temui di dalam kehidupannya. Sialan, mengapa aku malah jadi seperti ini? Sepertinya aku tak akan pernah bisa lagi di sini. Tempat ini terlalu memiliki banyak sekali kenangan. Tak lama berselang, Dajun mencoba sekali lagi memantapkan pilihannya. Setelah menetap foto tersebut untuk mencoba melaju, meninggalkan semuanya. Dajun, kau mau kemana hujan-hujan begini? Ada suatu tempat yang harus kutuju, dan itu akan memakan waktu yang lama. Lalu, apa perlu aku ikut bersamamu? Aku baik-baik saja, itu tak perlu, karena aku akan pergi sendiri. Mendengar perkataan tersebut, Daeyeop segera mempersilahkannya. Karena Yim Dajun sendiri telah banyak melalui sisi pahit di dunia selama ini. Baiklah, kurasa kau akan baik-baik saja. Hati-hati di luar sana. Kau tak perlu khawatir. Sampai jumpa. Dan akhirnya di malam itu salah satu dari Hangil Fam memutuskan untuk pergi meninggalkan semuanya. Meninggalkan seluruh kebersamaan yang terasa hangat sebelumnya. Kemudian menurut Dajun ini semua seperti sebuah mimpi. Dipertemukan dengan Cho Hangil, dikenalkan dengan kehangatan Hangil Family, yang mana itu semua merupakan sebuah kebahagiaan terbesar yang pernah ia rasakan di dalam perjalanan kehidupannya. Dan ia pun tak lupa memberikan beberapa pesan untuk toko pizza di mana tempat ia bekerja. Naeun, maaf ya, aku tak bisa lagi kerja di sana. Hingga suatu titik Dajun mulai menyadari bila sekali lagi Tuhan telah mengambil seluruh kebahagiaan yang telah dimilikinya. Semua ini seolah-olah terus mencoba menuntun dirinya melakukan berbagai macam hal yang selama ini telah ia lupa. Dan ia pun sangat ingin sekali meyakini pilihannya melakukan apapun sesuai dengan tekad yang berada di hatinya. Aku paham sekarang. Mulai saat ini akan kulakukan hal yang harus kulakukan sejak dulu kala, ungkap Yim Dajun dalam hati. Hoi, jika kau anak pelarian, kau harus bergabung dengan Haiguang sekarang. Shh, diamlah, ada yang datang. Siapa kau? Dalam hati Dajun kini mulai mengerti bila mimpi tersebut haruslah ia gapai sendiri. Mencoba berusaha dan berjuang menciptakan mimpinya tersebut dan menghancurkan apapun itu yang dirasa akan mengganggunya. Ya termasuk para sampah di depannya.
sehingga mereka semua mulai tak berani lagi untuk mengganggu atau mengambil kebahagiaan di dalam kehidupannya. Hei, apa yang dia lakukan? Sialan! Dan akhirnya mereka semua diajar saat itu juga, menjadi sebuah permulaan dari sebuah perjalanan kehidupan yang sedang dicarinya. Terima kasih atas bantuanmu. Lupakan itu. Jadi apa jawabanmu? Apa kau mau bergabung dengan Haiguang juga? Tanya Im Dajun yang masih menggenggam batu bata di tangannya. Tentu saja tidak. Baiklah kalau begitu. Tak lama berselang, Dajun bergegas meninggalkannya, berusaha mengajar siapapun itu yang mungkin berhubungan dengan balas dendam yang sedang dicarinya. Sembari dirinya ini mencoba berjuang untuk menciptakan kehidupan baru yang berada di sisinya. Daripada aku bergabung di Haiguang, bolehkah aku mengikutimu? Mendengar pertanyaan tersebut, Dajun kembali teringat akan beberapa saran Nam Woncang di pertemuan sebelumnya. Bila dirinya ini juga membutuhkan pasukan yang cukup besar untuk mampu mengalahkan Shin Wosung di kemudian hari, guna membalas kematian Cho Hangil yang kini menjadi tujuan di hidupnya. Lakukan sesukamu, ungkap Im Dajun kepadanya. Sebab saat ini dirinya ini harus menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat, dan cukup kuat untuk tak pernah lagi kehilangan orang-orang di sekitarnya. Untuk mereka semua yang membuatku atau keluargaku menderita, kau akan merasakan akibatnya di suatu hari nanti, ungkap Im Dajun dalam hati. Jika kau ingin mengikutiku, kau harus mempersiapkan diri, ungkap Im Dajun menjelaskan situasinya. Ya, untuk bertahan hidup di antara para sampah pastinya, karena mulai sekarang, untuk tidak Season mati, 1 aku akan selesai. menjadi penguasa di daerah ini. To not die. Dan itu semua adalah sebuah tekad. Bila siapapun orang yang menghalanginya, Im Dajun sendiri tak akan segan-segan untuk dapat membunuhnya.